Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana dari jurusan Matematika 2016B, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mereview materi tentang kalkulus berubah banyak. Pembahasannya itu yang pertama ada fungsi turunan berubah banyak, yang kedua ada integral garis, yang ketiga ada teorema dasar integral garis atau teorema gradien. Yang pertama, fungsi berubah banyak. Fungsi berubah banyak atau fungsi multivariabel adalah sebuah fungsi yang jika digambarkan secara geometris akan membentuk bidang ataupun ruang. Tidak semua fungsi dua variabel atau lebih berupa grafik. Grafik hanya salah satunya dan terbatas hanya sampai 3 dimensi saja yang kita sebut sebagai fungsi multivariabel jika input atau variabelnya lebih dari satu, bisa 2 atau lebih, di mana f(x, y) sama dengan s kuadrat y, bahwa x, y itu adalah sebagai input. Lalu memvisualisasikan atau menggambarkan fungsi ini adalah memikirkan bidang atau ruang dengan 3 atau lebih dimensi. Lanjut untuk turunan berubah banyak. Untuk fungsi multivariabel seperti f(x, y) sama dengan s kuadrat y, perhitungan turunan parsialnya seperti berikut. Do f per do x sama dengan do per do x kuadrat y 2x y. Kita anggap y-nya itu sebagai konstanta. Begitupun dengan do f per do y sama dengan do per do y x kuadrat y sama dengan x kuadrat dikali 1. Kita anggap si x-nya itu sebagai konstanta. Lalu kita gabungkan do f per do x atau do f per do y adalah notasi dari turunan parsial f(x, y) dan bisa diartikan sebagai turunan parsial f pada arah sumber x atau y. Sebagai perbandingan, jika kita menemukan fungsi satu variabel, maka kita definisikan seperti df per dx 0 sama dengan limit h menuju 0 fx 0 plus h dikurang fx 0 per h. Sedangkan turunan parsial didefinisikan seperti do f per do x 0 y 0 sama dengan limit h menuju 0 fx 0 plus h y 0 dikurang fx 0 y 0 per h, atau do f per do y x 0 y 0 sama dengan limit h menuju 0 fx 0 y 0 plus h dikurang fx 0 y 0 per h. Intinya adalah bahwa h yang mewakili sedikit perubahan pada input ditambahkan ke variabel input yang berbeda tergantung pada turunan parsial yang kita ambil. Turunan parsial kedua yaitu seperti berikut. Do per do x dikali df per dx sama dengan do kuadrat f per do x kuadrat. Untuk do per do x dikali df per do y sama dengan do kuadrat f per do x do y. Do per d do x do y dikali do f per do x sama dengan d do kuadrat f do y do x. Untuk do per do y dikali do f per do y sama dengan do kuadrat f do y kuadrat. Turunan parsial tingkat tinggi adalah turunan parsial fungsi dua berubah atau lebih ke n, di mana n lebih besar sama dengan 2. Sebagai contoh, kita punya fungsi f(x, y) sama dengan sin x, y, e pangkat x plus 7. Misal dicari turunannya seperti do per do x, do per do y, do per do z, do per do y, do per do z sama dengan do pangkat 5f per do x, do y, do z, do y, do z. Contohnya itu, cari semua turunan parsial pertama dari f(x, y) sama dengan x, y kuadrat. Penyelesaiannya itu do f per do x, do sama dengan do per do x, y kuadrat sama dengan y kuadrat. Untuk do f per do y sama dengan do per do y x, y kuadrat sama dengan 2xy. Yang kedua itu ada integral garis. Tentu kita bisa menggambarkan fungsi ke dalam bentuk grafik, dan tentunya grafik tersebut bisa mewakili panjang yang infinity atau terbatas karena kita batasi dari selang A sampai B, dan panjang kurva sendiri disebut panjang busur. Kita bisa menemukan panjang busur dari sebuah kurva dengan suatu integral seperti integral akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat.
batas integralnya tergantung batas kurva yang akan kita hitung. Jika kurva itu adalah grafik dari fungsi y sama dengan fx, ganti dy dalam bentuk turunan f aksen x ds, kemudian faktorkan dx-nya. Yang kedua ada aproksimasi panjang busur. Dapat parabola yang didefinisikan oleh y sama dengan fx sama x kuadrat antara x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Untuk menghitung panjang kurvanya, kita melakukan pendekatan pada garis-garis yang sangat pendek pada x dan y, di mana diwakili oleh sigma semua garis kecil akar gradien x kuadrat ditambah gradien y kuadrat atau graf x kuadrat plus graf y kuadrat, atau dalam bentuk integral kita gunakan integral akar ds kuadrat per dy kuadrat ditambah dy kuadrat dengan batas x min 2 sama x-nya itu sama dengan min 2 sampai x sama dengan 2. Kita punya y sama dengan x2, dy sama dengan dx kuadrat, dy sama dengan 2x dx, sehingga kita masukkanlah batasannya integral min 2 sampai 2 akar dx kuadrat ditambah 2x dx kuadrat sama dengan integral min 2 sampai 2 akar 1 ditambah fx kuadrat dikali ds kuadrat sama dengan integral min 2 sampai 2 akar 1 ditambah fx kuadrat dikali dx, maka rata-ratanya itu hasilnya 9,29356752424865587, kalau bisa 9,3 ya. Yang ketiga itu ada teorema dasar integral garis. Dalam teorema dasar kalkulus, integral dapat ditulis sebagai integral a sampai b g aksen t dt sama dengan gb min ga. Teorema fundamental integral garis, juga dikenal sebagai teorema gradien, adalah salah satu dari beberapa cara untuk memperluas teorema ini ke dimensi yang lebih tinggi. Didefinisikan sebagai integral a sampai b graf f atau gradien f ya, graf f ft dikali r faktor t dt sama dengan fr faktor b dikurang fr faktor a, di mana graf x adalah gradien dari f, r faktor t adalah fungsi benar vektor yang mengatur parameter beberapa jalur melalui ruang input f. Untuk r vektor a dan r vektor b adalah titik akhir jalan tersebut. Bukti cepat dengan menggunakan aturan rantai multivariabel d per dt f r vektor t sama dengan graf f dikali r vektor t dikali r vektor t. Dengan memasukkan ke dalam pernyataan teorema gradien, kita melihatnya menjadi sama dengan teorema dasar kalkulus. Kita gunakan integral ya, integral a sampai b graf f r vektor t dikali r vektor t dt sama dengan integral a sampai b d per dt f r vektor t dt sama dengan f r vektor b dikurangi f r vektor a. Bukti ini merupakan teorema fundamental yang kuat dari kalkulus dan dengan aturan rantai multivariabel, dan karenanya terlihat sederhana. Contohnya, fxy sama dengan s kuadrat plus y kuadrat dengan membiarkan c mewakili jalur yang diparametrisasi oleh r vektor t sama dengan t dan sin t di antara nilai t sama dengan 0 dan t sama dengan 2π. Hitung integral c-nya pada graf f dikali ds. Penyelesaiannya itu integral 0 sampai 2π. Kita masukkan ya, kita batasnya integral 0 sampai 2π graf f r vektor t dikali r vektor t dt sama dengan f r vektor 2π. Kita masukkan ya, itu
F R vektor 2V dikurangi F R vektor 0. Jadi F 2V sin 2V dikurangi R 0 sin 0 begini itu. Maka kita kurangin aja jumlahnya, hasilnya itu menjadi 2V kuadrat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.